الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah Jumat ini, khatib berwasiat mengajak para ma'asyiral muslimin sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebaik-baiknya iman, yakni dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya, dengan berupaya menjalankannya semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah memasuki bulan Safar daripada bulan Hijriah, yakni bulan Safar yang memiliki makna sifrun, yaitu kosong. Disebut Safar karena dahulu pada bulan ini orang-orang Arab mengumpulkan makanan dari berbagai tempat, sehingga tempat itu kosong dari makanan. Ada pula yang mengatakan disebut Safar karena dahulu pada bulan ini di kota Mekah menjadi kosong, ditinggalkan berpergian oleh para penduduk-penduduknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa yang dapat kita petik, kita ambil untuk meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Safar ini? Maka tentu bulan Safar ini yang bermakna kosong, maka mari kita bersungguh-sungguh berupaya jangan sampai di bulan Safar ini kita kosong dari amal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di bulan Safar ini kita isi dengan sebanyak-banyaknya, sepenuh-penuhnya amal-amal kebaikan, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya, mulai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun ibadah muamalah kehidupan kita, bersosial
sesama manusia, dan terhadap seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asfaral buyuti minal khairil buyut as-sifru min kitabillah." Adapun pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan jangan kita kosong darinya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh rumah yang paling kosong, yang paling tidak ada kehidupan di dalamnya dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari bacaan kitabullah atau Al-Qur'anul Karim." Hadis riwayat Tabrani. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Safar ini, di bulan yang baik ini, maka penuhilah rumah-rumah kita dengan bacaan ayat-ayat Allah. Isilah rumah kita bukan hanya dengan kegiatan menonton TV, hanya kegiatan kumpul-kumpul, hanya sekedar makan, tapi jadikanlah rumah kita di bulan yang baik ini, insya Allah, isilah dengan banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran. Karena ma'asyiral muslimin, indahnya rumah, baiknya rumah, karena semakin banyak bacaan Al-Quran yang dibaca di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain itu, ada juga yang harus kita hati-hati, ada juga yang harus kita wanti-wanti. Apa itu ma'asyiral muslimin? Yakni yang harus kita hati-hati adalah merasa sudah banyak melakukan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ketika seorang hamba, yakni kita, beribadah kepada Allah dan sudah merasa baik, sudah merasa sempurna dalam beramal. Disampaikan bahwa orang-orang yang sudah merasa sempurna dalam beribadah, maka keadaan mereka tidak akan lagi mau meningkatkan ibadah, tapi teruslah merasa diri kita kurang, merasa masih kurang baik dalam sholat, merasa masih kurang dalam ilmu, merasa masih kurang dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka keadaan orang-orang ini akan terus memperbanyak, terus belajar, terus ngaji untuk memperbanyak amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena merasa lebih baik ini, karena merasa sempurna ini adalah warisan daripada warisannya iblis, ma'asyiral muslimin. Karena kenapa? Saat iblis laknatullah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah, itu karena sebab ada sifat merasa lebih baik, ma'asyiral muslimin. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis merasa dia diciptakan lebih dulu oleh Allah dan lebih dulu zikir, lebih dulu taat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan, iblis mengingkari. Semua makhluk Allah sujud illa iblisa aba wastakbar.
kecuali iblis yang enggan, tidak mau, wastakbar, dan dia sombong, membesarkan dirinya atau merasa lebih baik dirinya daripada Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab merasa baik itulah, ma'asyiral muslimin, iblis laknatullah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kaum muslimin, mari kita jaga diri ini, jaga hati ini saat beribadah, saat mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada saudara di samping kita. Kita merasa suara kita lebih merdu, lebih indah saat ngaji dibandingkan saudara di sebelah kita. Kita merasa sholat kita lebih diterima daripada saudara kita yang lain. Inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita wanti-wanti, yang harus kita hati-hati, jangan terjebak dalam tipu daya syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab apa? Oleh sebab zaman semakin maju. Sekarang dengan mudahnya orang membuat video, membuat foto, sehingga apa yang kita kerjakan, amal baik yang kita kerjakan nampak oleh orang banyak. Tapi ma'asyiral muslimin, marilah kita berhati-hati. Kalaulah kita belum sanggup untuk menahan hawa nafsu kita, untuk memamerkan daripada amaliyah ibadah kita, maka mari kita tahan untuk biarlah amal kebaikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Terkecuali orang-orang yang sudah masuk pada tahapan alim ulama, para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, karena hati mereka sudah terjaga dari sifat takabur. Hati mereka sudah terjaga dari sifat riya. Hati mereka sudah jauh mengharapkan popularitas sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka umumnya orang-orang seperti kita ini, hendaknya kita menguji hati ini. Apakah diri ini sudah benar-benar ikhlas dalam beramal, atau hati ini masih terselip di dalamnya oleh keinginan-keinginan duniawi. Bagaimana mengujinya para hadirin? Ujilah hati kita apabila kita melakukan kebaikan. Kemudian ada sahabat kita yang lain melakukan kebaikan. Saat orang lebih memilih mengikuti sahabat kita dibanding kita, bagaimana perasaan kita para hadirin? Apakah kita merasa tersaingi olehnya saat orang lebih memilih dia dibanding kita? Saat kita mengajak kebaikan, saat sahabat kita yang lain mengajak kebaikan, tapi orang lebih memilih sahabat kita dibanding kita, apakah kita merasa tersaingi para hadirin? Kalau kita masih merasa tersaingi, masih merasa orang kenapa lebih mementingkan saudara saya, maka sungguh kita sudah terjebak dalam sifat perbuatan riya para hadirin rahimahumullah. Maka dari itu, kalaulah di hati kita masih terbesit perkataan itu, masih dikelilingi oleh rasa itu, maka katakanlah, lawanlah ucapan itu di dalam hati kalian.
Inni mu'tabidun ala fadlillah la ala al-a'mali fa in dakhaltul jannah fa innama huwa bi rahmatillahi ta'ala la bi amali. Katakanlah di dalam hatimu saat sifat dan rasa itu muncul, sesungguhnya aku mengandalkan anugerah Allah, bukanlah aku mengandalkan amal kebaikanku yang aku lakukan. Fa in dakhaltul jannah, apabila aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sesungguhnya itu oleh sebab rahmat dan kasih sayang Allah, la bi'amali, bukanlah karena amalku. Itulah ma'asyiral muslimin yang harus kita tanamkan di dalam hati. Kita kelak nanti yang masuk ke dalam surganya Allah bukan karena ibadah yang kita bawa, bukan karena banyaknya amal yang sudah kita kerjakan, tapi semata-mata surga Allah berikan itu karena rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Adapun amal ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu sebagai bentuk kita mengetuk pintu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berhak memberikan ridho dan rahmatnya ialah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu sudah semestinya kita lawan perasaan-perasaan itu yang terus berkecamuk di dalam hati, di mana saat kita beribadah kita selalu ingin dipandang oleh orang, kita ingin didengar kebaikannya oleh orang. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, kalaulah ada seorang hamba yang ia beribadah ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan pandangkan penglihatan orang kepada amal kebaikannya. Apabila seorang menginginkan saat ia beramal ingin kebaikannya didengar oleh orang lain, maka Allah akan perdengarkan kebaikannya kepada orang lain. Tapi ketahui ma'asyiral muslimin, habis sudah sampai situ amal. Maka nanti seorang tersebut bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah milikku yang ada di sisimu ya Allah? Atau apakah pahalaku yang ada di sisimu ya Allah? Maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, apa yang engkau kehendaki saat engkau beramal di dunia sudah engkau dapatkan. Engkau pengen dilihat oleh orang lain amalmu sudah dilihat oleh orang lain. Engkau ingin kebaikanmu didengar oleh halayak ramai telah mendengar kebaikanmu, maka tidak ada pahalamu di sisiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita wanti-wanti, yang harus kita jaga. Semoga amal ibadah kita luhur hanya karena Allah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka insyaallah semoga dengan kita menjaga amal perbuatan kita untuk terus memohon kepada Allah, semoga Allah jaga hati ini, semoga Allah permudah jalan ini, semoga Allah luruskan terus jalan kita, terus meminta perlindungan Allah, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati. Maka insya Allah kita selalu dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa karena dosa kita banyak.
Jangan putus asa karena kesalahan kita banyak. Karena ingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak bani Adam itu memiliki dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang memiliki dosa ialah orang yang bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan para hadirin. Semoga kita selalu dapat menjaga amal kebaikan kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.